Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Alhamdulillah, share aktivitas hari ini lagi. Dan pertama yang aku share adalah pas aku masak nasi. Karena wajib banget sebelum mulai masak harus masak nasi. Biar apa? Biar pas masakan kita matang, nasi pun ikut matang gitu ya. Jangan sampai kita udah selesai lupa masak nasi gitu ya. Aku tuh sering kejadian kayak gitu. Makanya saat udah mulai memasak gitu ya, harus wajib banget di otak itu yang pertama dilakukan adalah memasak nasi. Oke, lanjut. Di sini tuh aku lagi potong-potongin dongdot. Apa sih dongdot itu? Dongdot itu adalah kayak bahan buat bikin nugget tapi belum dikasih tepung panir atau tepung roti kayak gitu, Bun. Dan ini tuh adanya hanya dari pabrik Popan sekitaran sini yang diambil sama warga-warga sekitar dan diolah kembali, dicampur sama apa sih namanya itu, kayak tepung kanji kayak gitu, dikukus lagi, dan setelah itu dipotong-potongin, dan sepotongnya itu dijual harganya per Rp8.000 gitu loh. Maksud aku per potongnya di harga Rp8.000. Dan ini aku belinya satu potong aja, harganya di harga Rp8.000 gitu. Ini rencananya mau aku goreng doang sih, nggak dibikin yang lain-lain. Soalnya biasanya untuk dongdot ini tuh emang lebih enak buat digoreng aja gitu. Selain goreng dongdot, aku juga mau masak sayur asam. Terus nanti itu mau nyambel teman-teman ya, kalau jadi gitu ya. Entahlah, aku juga lupa di video ini tuh aku bikin sambal atau enggak ya. Aku tuh lupa teman-teman. Sayang ini video tuh udah berapa hari yang lalu sih sebenarnya, dan untuk video baru itu ada, dan aku ngeduluin video ini aja dulu untuk aku dubbing gitu ya, untuk aku rangkai gitu. Nah, sebelahnya itu kan aku bikin sayur asam, jadi sekalian aku masaknya itu 2 tungku sekaligus. Ini untuk dongdotnya kayak gini aja, digoreng seperti ini. Pernah ya ada yang komen pas aku bikin video pas lagi goreng dongdot itu, dulu ada yang komen katanya kirain dia itu tempe gitu loh. Sebenarnya itu bukan tempe, Bunda. Ini tuh kayak nugget ya, tapi adonannya itu kayak dicampur lagi sama tepung, terus dijualin di orang-orang sekitar sini. Mereka itu ngambilnya itu dari pabrik Popan atau pabrik yang produksi nugget juga sosis, adanya di daerah tempat tinggal aku di sini gitu. Nah, untuk sayur asamnya, ini sayur asam yang super simple aja sih teman-teman, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Biasanya aku tuh sering banget bikin sayur asam itu yang ada merah-merahnya, alias sayur asam pedas, sayur asam merah gitu ya, kalau misalkan ada banyak jagung. Tapi kali ini aku mah sayur asamnya itu sayur asam ala-ala. Sebenarnya bukan sayur asam sih, sayur bening ya, tapi dikasih bumbu sayur asam. Karena aku pakainya itu cuman daun bayam ya, bayam sama jagung gitu loh. Tapi di bumbunya bumbu sayur asam biar seger. Mungkin orang-orang biasanya kayak bikin bening bayam atau apa. Aku pribadi suka sih sama yang namanya bening bayam, tapi suami sama anak aku tuh nggak suka gitu loh. Jadi kalau masak bayam itu, apalagi sama jagung, biasanya aku kayak di bumbunya bumbu sayur asam gitu. Nah, ini untuk dondoknya udah matang ya sebagian teman-teman, jadi mau aku angkat dulu sebelum aku masukin dongdot yang berikutnya. Ini aku goreng semua sih. Biasanya kalau misalkan aku lagi ada lauk, aku tuh nggak goreng semua dongdotnya. Tapi kali ini nggak ada lauk tambahan, jadi aku goreng semua aja dongdot ini. Karena selain enak buat dimakan sama nasi, enak juga buat dicemilin gitu. Nah, ini untuk si sayur asam, atau mungkin orang-orang biasanya bilang bening bayam, tapi aku mah ala bumbunya itu ala bumbu sayur asam. Bayamnya ini dipotong-potong seperti biasa ya, aku campur sama sisa pokcoy. Kan masih ada sisa pokcoy itu di kulkas, jadi aku campurin aja biar sekalian ada tambahan dan kelihatannya agak lebih banyak. Biar apa? Biar sekalian buat bekalnya suami kerja juga sih. Nah, ini udah masukin untuk si bayam sama sawi pokcoy yang sisanya itu. Dan ini juga sudah mendidih. Lanjut aku masukkan bumbu sayur asem ya, karena memang seperti yang aku bilang tadi, suami sama anak aku tuh lebih suka sama bumbu sayur asem dimasak kayak gini sama bayam dan juga jagung. Katanya tuh lebih seger gitu loh.
Coba deh teman-teman kalau ada yang mau nyobain bumbu sayur asem ditambahin ke bening bayam, rasanya tuh pasti enak banget. Dan lanjut teman-teman, di sini tuh aku mau sedikit sharing juga ya sambil masak gitu. Sebenarnya sih aku tuh lebih suka makanan-makanan tuh yang sederhana seperti ini. Yang penting gizinya itu tercukupi ya teman-teman. Yang penting semua kebutuhan konsumsi vitamin dan lain sebagainya itu lengkap gitu lah. Sebenarnya sih menu-menu sederhana kayak gini tuh udah cukup ya. Karena aku tuh lebih suka kayak gaya hidup sederhana, tapi ya memang bukan berarti kita itu pelit ya sama diri sendiri juga keluarga, enggak. Kita hanya berusaha untuk hidup lebih sederhana, lebih minimalis, dan lebih bahagia juga ya tentunya. Karena kita itu kalau hidup sederhana apapun itu enggak terlalu berlebihan gitu teman-teman. Nah lanjut dulu ya. Oh ya, tadi tuh aku selain goreng dongdot, karena kebetulan di kulkas juga masih ada stok jengkol, aku ada goreng jengkol juga. Terus aku goreng ikan asin ya, sisa ikan asin sedikit lagi tuh, ikan asin apa itu namanya, tapi enak banget. Terus udah gitu aja. Gitu aja ya teman-teman, sederhana banget pokoknya kalau makan aku mah sama keluarga, nggak yang gimana-gimana banget ya. Aku juga sih sesekali kayak beli lauki yang lumayan wah gitu, tapi nggak selalu setiap kali belanja, sesekali aja, karena emang kan kebetulan kita juga nggak begitu suka sih sama yang begitu, lebih suka itu sama yang sederhana-sederhana kayak gini, jadi kesannya itu makannya nggak membosankan. Apalagi aku mah teman-teman ya, kalau misalkan kebanyakan makan seafood, kebanyakan makan ayam, telur, dan olahan lainnya itu biasanya tangan aku tuh kayak gatel-gatel, muncul bintik-bintik merah kayak alergi gitu. Makanya aku mah dihindarin. Lebih baik aku mah makan itu kayak makan ikan asin, lalapan, sambal. Nah bakalan aman tuh tangan aku, nggak bakalan bintik-bintik merah. Karena jujur aku tuh ada alergi sama yang namanya seafood dan juga protein tinggi dari telur juga ayam gitu ya. Jadi agak sedikit dihindari sih. Biasanya aku kalau beli dan masak itu aku jarang ikutan makan, hanya ngicip-ngicip aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku juga menikmati kok. Aku kan nggak begitu suka gitu. Tapi ya apapun itu, semuanya selalu dinikmati dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini videonya ternyata nggak kerasa ya, udah berada di penghujung video aja teman-teman. Makasih banyak ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa komen-komen ya video ini sampai mana saja. Dadah.